Terima Kau kasih jelaskan dulu. Afandi, kau membuktikan dirimu. Apa artinya itu Ayo. Allah berdoa kepada Nabi itu? Kan bersolawat itu Jadi kan salawat seharusnya. itu, Pak Iya. Irban, saya sudah ulang kali menjelasin Tapi itu tadi kepada artinya kan teman-teman. saya sudah tunjukkan Saya sama nggak mau kau balik tadi lagi artinya. situ. Oh, Saya nggak oke, mau balik terima situ lagi. kasih. Oke, terima kasih ya Saya sudah sudah kau jelasin akui. banyak lebar tadi. Kalau saya malas kami, ngejelasin kepada masuk akal. Balik situ, kami balik gini situ. ya, kami nggak pernah Allah Makanya berdoa kita di kepada Muslim, kami. kita di Muslim Tapi, sering heran kepada kalian. Udah jelasin berulang-ulang. oh, Itu lagi mana? ditanyain kan gitu. Iya karena jawabanmu Satu nggak ada yang konsep itu jelas. aja, jadi diskusinya nggak berkembang coba. Aduh, Lerben, kamu pernah nanya ke dia tentang ini dah, yang saya tanya tadi. Iya, tapi kan pada saat Lerben waktu pernah yang sama tanya juga ini, tunggu dulu kau. Tanya apa? Saya ada mau tadi ngomong pada sama saat teman saya. waktu ini kan Saya saya mau sudah ngomong sama teman jelasin. Bang saya. Ervan punya Saya mau ngomong telinga. sama teman saya. Saya mau ngomong sama teman Tentang saya. apa, bro? Tentang apa itu? Kamu pernah nanya ke dia tentang sholawat sebelum-sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah toh? Ah iya. Sudah. Jadi sholawat Tadi itu kan dia bilang kan, sering nama, sudah ulang-ulang dia jelaskan kalau diskusi dengan bukan. ya Sholawat itu gitulah. kan sholawat itu kan berdoa. Allah berdoa kepada Nabi atau Allah berdoa untuk Nabi. Kalau Allah berdoa, kepada siapa lagi dia berdoa? Untuk Nabi itu kan ini kan sesuatu hal yang kurang bisa diterima. Ya, nanti mereka bilang bukan berdoa, memuji. Tapi kan si Pandi kan, dia kan orangnya kan letterlet, hurufiah. It's okay, dia bilang memuji, it's okay, gak apa-apa. Iya. Allah memuji ya masuk akal lah gitu. Jadi kita juga mereka begitu, umat Muslim harus memuji. Nah, kalau misalnya bro, itu pun tetapi hanya ada sholawat Nabi, sholawat Allah nggak ada, Allah nggak memuji. Pandi, kau bertanya lah, kau buka mic-mu. Kau bertanya aja. Nanti kau ditanya lari kemana-mana kau. Oh, udah diam. Oh, dia tutup. Mau sholat dia kali ya? Atau nggak mau lagi dia mau bahas sholawat ini? Takut dia. Saya kan bukan masalah nggak boleh. Kecuali tadi kan sudah hampir sejam saya membahas itu dengan teman kamu itu si nggak ada kau bahas isinya. Baru 20 menit sejam dia bilang. Terus tadi kalian anggap membahas apa? Kita lihat 20 menit arti sholawat. Kalian anggap tadi membahas apa? Astagfirullah, kalian ini mau mati akal ya? Nggak santai aja, nggak usah hina-hina. Kalau hina-hina itu kepanasan. Hina-hina itu kepanasan. Kalau ngomong dengan OTW, mereka itu pasti akan muter-muter di situ terus, walaupun kita sudah lihat. Mereka punya itu aja. Nggak usah hina-hina. Lihat itu di layar tuh. Lihat di layar tuh. Iya, saya kan sudah katakan mendoakan, memohon berkat. Kalau Allah berdoa dan menghormati kepada Nabi. Masa Allah menghormati? Nah, nggak ada tuh. Mana ada tulisan menghormati nggak sih? Mendoakan. Ada ya. Coba kamu buka, makanya kamu buka. Makanya kau punya mata kau gunakan. Makanya kamu nggak buka semuanya. Karena kenapa? Shalawat ini adalah bentuk penghormatan, yaitu mendoakan, merahmati. Iya, karena kenapa? Allah itu bersalawat juga karena salawat itu termasuk bentuk penghormatan juga. Bentuk penghormatan juga itu terserah mau isinya kayak doa, isinya apa. Kan gitu, guys. Nah ini ya arti selawat Nabi. Ibadah yang unik dalam syariah karena selawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah SWT perintahkan untuk umat Allah. Dan Allah pun melaksanakannya. Jadi umat Muslim berselawat kepada Nabi dan Allah pun beribadah berselawat kepada Nabi. Jadi saya tidak mengerti. Itu data. Kau punya mata, kau lihat di handphonemu, kau lihat datanya. Kau jangan kurang ajar. Ya kurang ajar. Saya hanya baca data ini, baca data. Iya, makanya saya nggak mau menafsirkanmu. Jadi datamu sekarang kau share. Kalau kau nggak share, kau diam. Kalau kau nggak bisa diam, ku mute. Kau share datamu. Share datamu. Share datamu. Jangan share data dulu.
Supaya kau jangan terlalu banyak dosa takia terus. Sekali-sekali jadi orang yang cerdas lah. Jangan hanya Saya nggak bisa share, karena kenapa saya pakai HP? Ya udah. Nggak bisa. Saya pakai handphone ini, saya share dari handphone. Ya, coba lihat di Wikipedia, ayo. Itu Apa tadi udah kutunjukkan, kau tulis goblok betul. Iya, tadi tapi udah kutunjukkan, berarti kau nggak lihat. Itu Wikipedia tadi. Itu Wikipedia tadi. Tadi udah iya, Wikipedia tadi. itu masa Mendoakan, kau ini, aduh beribadah. gimana sia-sia dah semua. Lerben sia-sia kau tunjukkan, dia nggak lihat tadi. Aduh. Makanya kalau kau mau diskusi. Tadi dia bilang iya, sudah lihat. Data sekarang yang disampaikan Wikipedia. oleh orang lain yang berbicara, kau harus tanggapi. Di situ, jangan kamu saya baru buka Wikipedia. Ini Wikipedia. Ada kata awalnya menghormati. Masa selawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Allah menghormati Nabi dan apa ini kalau manusia ya? Iya. Jadi bentuk penghormatan dan kalau mendoakan. Iya, kalian memang mendoakan baginda Nabi kok. Tapi kalau Allah mendoakan, kepada siapa Allah berdoa? Itu yang ditanya. Kalau Allah yang bertawaf, artinya dia tidak berdoa lagi. Karena kenapa? Tapi kau nggak konsisten. Ya. Kau tidak konsisten dengan pengertianmu. Jadi kalau kau sholawat kepada Nabi artinya berdoa. Tapi kalau Allah sholawat, Allah menghormati begitu. Seharusnya Nabi lah yang menghormati Allah. Masa Allah menghormati Nabi? Nabi itu kan pesuruh. Masa Allah menghormati pesuruhnya? Kamu gimana sih cara berpikirmu? Seperti Nabi, seperti Yesus juga dimuliakan oleh Allah. Apakah dimuliakan itu dihormati? Apa bedanya dimuliakan dengan menghormati? Kau nggak bisa bedakan itu. Aduh, kau punya saya tanya, yang mulia itu dihormati tidak? Allah memberikan kemuliaan kepada apa bentuk penghormatan itu tidak? Itu bukan menghormati kalau diberikan kemuliaan. Udah tahu itu bukan penghormatan. Kalau menghormati itu, kalau menghormati itu, mati akal ya mati aja sendiri. Ini lihat ini, kau minta tadi Wikipedia bentuk penghormatan untuk mendoakan. Jadi kalau Allah mendoakan Nabi, Allah berdoa kepada siapa? Saya kan sudah katakan tadi ya Allah balik memang benar ya teman-teman saya bilang kalau balik situ biar kita sudah jelasin balik lagi. Tupai aku tanya samamu. Kalau aku mendoakan kamu, aku berdoa kepada Allah kan untuk kamu kan? Iya, betul. Kalau aku Allah mendoakan kamu, aku mendoakan kamu kepada siapa lagi? Nah saya jelasin Bang Herban, coba diam. Susah itu. Oke, itu dia, itu yang saya. Jadi gini Bang Herban, segala firman yang turun ke bumi itu diperuntukkan untuk manusia. Ingat ya, termasuk kitab, termasuk hadis. Jadi semua di kami nggak pernah firman nggak pernah kitab turun ke dunia. Nggak ada, itu hanya keyakinan. Jadi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kamu anggap, saya kan katakan semua firman yang turun ke dunia, dengar baik-baik. Iya, nggak diturunkan itu kok, nggak di Alkitab kami. Jadi firman tidak diturunkan, firman dinaikkan. Firman itu bukan diturunkan dalam bentuk kitab. Di apa? Itu. Diilhamkan. Jadi ilhamnya itu turun dari datang dari langit itu dari mana? Ya ilhamnya itu Allah datang dari mana? Kau mau dijawab enggak? Iya. Mau dijawab? Iya, kau diam dulu lah, orang mau jawab. Oke. Kalau saya jawab ya. Kunyah dulu itu makananmu. Oke, saya jawab ya. Jadi firman itu di dalam Alkitab itu Allah menyatakan karyanya, Allah menyatakan rencananya, Allah menyatakan kehendaknya melalui para nabi, melalui teofani, malaikat Tuhan datang, melalui suara, melalui penglihatan kepada manusia. Kemudian peristiwa itu dituliskan dan itulah yang disebut dengan kitab suci. Oke. Itulah namanya firman dalam konteks Kristen. Sekarang Allah ada di mana? Ya Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu.
Iya, saya tanya Allah di mana? Kamu yakini? Kau nggak bisa nanggap Tidak jawaban. dibatasi ruang ya. Dibatasi ruang dan waktu. Nggak ngerti dia dibatasi ruang itu apa? Nggak ngerti dia. Oke, dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi ruang ketika dan Yesus mengatakan segala firman, ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman yang dia dapatkan itu, firman yang dia dapatkan itu dari mana? Sementara dia katakan Bapakku ada di atas. Iya, dengar. Firman di situ dalam bahasa Yunani itu remata. Remata itu artinya inspirasi yang Allah berikan kepada Yesus. Jadi bukan Allah ngobrol, berbicara secara verbal, bukan. Tapi Allah itu yang berdiam di dalam Yesus, karena Yesus dan Bapa itu satu, diberikan inspirasi, dan itulah yang diajarkan kepada kami semuanya. Itu arti firman di situ, remata, rema. Berarti segala inspirasi yang Allah berikan kepada Yesus, gitu. Iya. Inspirasi itu milik siapa? Ya, milik Allah yang diberikan kepada Yesus. Dalam bentuk apa? Loh, inspirasi berarti kamu nggak ngerti inspirasi? Ya ampun. Inspirasi dong. Gimana dalam bentuk? Masa bentuknya kayak kental? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk inspirasi. Inspirasi itu tahu inspirasi. Diberikan. Berarti inspirasi itu diberikan kepada Yesus. Yesus berikan inspirasi kembali. Diberikan. Berarti Yesus juga memberikan inspirasi juga kepada muridnya. Iya iyalah. Menyalurkan. Yesus kan sumber melalui inspirasi perkataan dia. Memberikan, tidak ada menyalurkan di situ, memberikan. Dia salurkan lewat mulutnya lah. Ya, boleh disalurkan, boleh diberikan, nggak masalah. Sama aja. Dua-duanya betul. Nggak ada, beda. Menyalurkan dengan memberikan. Ya udah terserah. Nah, kalau itu pun beda berarti penghormatan dan mendoakan juga berbeda. Memang makanya gini ya. Memang beda. Memang beda. Nah, iya. Gini ya. Saya bicara samamu dulu, Pandi, kau dengar. Kalau aku berdoa kepadamu, berarti saya mendoakan kamu kepada siapa? Harusnya kepada Allah kan? Nah, tapi kalau Allah berdoa untukmu, kepada siapakah Allah itu berdoa lagi? Berat itu. Itu dia. Cuman dia nggak nanggap itu. Menurut saya bahasa saya sudah sederhana banget. Bang, dengar baik-baik. Saya jawab ya. Saya jawab tadi, seluruh firman yang Allah berikan. Kunyah dulu makananmu menurut itu. Kami umat Islam itu, firman itu yang diturunkan semua untuk umat manusia. Apapun itu, termasuk salawat. Nah, salawat itu termasuk itu untuk umat manusia. Kan gitu. Masalahnya yang kutanya itu Allah sendiri bersalawat. Allah sendiri kalau kalian bersalawat itu perintah dari Allah kalian. Tapi kalau Allah belum selesai, pertanyaan gagal paham, dengar dulu. Gini. Jadi kamu gini. Iya, ini saya mau jawab. Kepada siapa Allah bersalawat? Jadi salawat yang Allah turunkan itu untuk umat manusia. Berbeda dengan salawat yang untuk dirinya sendiri, ya pasti beda lah. Iya. Mungkin sama. Iya, terus jadi gimana itu? Kepada siapa Allah itu bersalawat? Ya nggak, itunya aja kita nggak tahu. Ada Allah. Ya sudah, kalau kau sudah tidak tahu dari tadi kayak kau jawab. Iya, saya kan sudah jawab kepada teman yang ada salawat yang ada kau bilang tadi nggak tahu. Ada yang kuasa itu beda pertanyaannya tadi, Fandi. Beda pertanyaannya yang kamu jawab nggak tahu. Ini si Amar ini Muslim atau? Nah, kan sudah katakan alam. Kalian ini mah dasar mati akal ya. Amar beda ini pertanyaannya tadi. Amar Muslim? Iya, Muslim. Oke. Silakan kalau mau dijawab, Bro. Iya, kan silakan. Maksud Allah bersalawat itu Allah memuji para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad ya, tapi semua nabi di hadapan halayak malaikat, para malaikat begitu. Ntar dulu. Arti salawat itu apa sih? Pada waktu penciptaan Adam, menurut Al-Quran, ini versi Al-Quran, versi Muslim ya. Jadi malaikat bertanya, kenapa engkau akan menciptakan
manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Begitu. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, dan ternyata perangai dari para nabi ini adalah berakhlak mulia, maka disitulah Allah mengagungkan mereka. Lihatlah itu hamba-hambaku. Itu yang disampaikan pada para malaikat. Itu maksud dari salawatnya Allah. Salawat itu sendiri kan artinya kan penghormatan untuk mendoakan. Iya, penghormatan. Untuk mendoakan. Memuji, memuliakan. Sama dengan salut. Salawat itu kayak seperti salut. Salut itu kan begitu. Jadi artinya banyak pengertiannya. Artinya Pak, kalau kita lihat memuji bukan selawat Pak. Subhanallah. Pengertiannya sama. Jadi artinya gini, masalahnya gini, coba Bapak tunjukkan dulu kamus bahasa Arab Indonesia yang sudah dibakukan oleh Departemen Agama seharusnya ada ya, supaya kamu kan sudah baca tadi Wikipedia. Salawat iya itu ini. apa awalnya? Kau setuju dengan Wikipedia, makanya saya berpedoman dari sini. Tapi ketika ini saya bacakan, kalian tidak setuju. Terserah, isinya mau apa, mau apa. Bentuk penghormatan. Iya, pada intinya itu bentuk penghormatan. Ini kalimatnya ini loh, bentuk penghormatan untuk mendoakan. Ya, itu untuk manusia. Bisa mendoakan. Kalau saya, gini ya, bentar. Persoalannya begini ya. Teman-teman Kristiani itu menyempitkan arti masalah dalam artian doa. Kami bukan menyempitkan, jangan hoax lah. Saya tidak menyempitkan, saya membaca yang karena tidak mau menerima pengertian yang lain. Ini kan pengertiannya luas. Masalahnya sekarang kalian berikan data kalian. Pandi tadi bilang buka Wikipedia, saya buka. Saya berpatokan kayak itu bentuk penghormatan, udah jelas. Kalimatnya kamu tidak utuh. Bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara logika, kalau berdoa, kalau diartikan berdoa secara logika, Allah itu Allah itu kan yang paling tinggi. Iya, jadi kepada siapa dia berdoa? Tidak mungkin Allah berdoa. Ya, berarti ayat ini salah. Artinya gini, berarti selawat ayat yang salah, pengertian Anda yang salah. Kan begitu. Berarti gini, saya kasih tahu sama Bapak. Tadi kutanya sama Pandi. Tunjukkan Wikipedia itu tadi apa artinya. Ini datarnya. Saya berpedoman ke sini karena Pandi yang minta ini. Sekarang Bapak datang mengatakan bahwa pengertian ini salah. Ya sudah, kalau memang pengertian ini salah ya sudah, nggak masalah. Bapak nggak bilang gitu. Yang saya maksudkan. Dia bilang tadi, pengertian kamu yang salah, Bang Hedben. Karena kenapa? Udah jelas itu. Kalau namanya sifat doa itu bukan untuk manusia, berarti itu untuk manusia. Kalau berdoa tetap untuk saya manusia. Saya bisa share screen layar Ben. Pasti silakan. bukan untuk manusia, pasti Tuhan tidak mungkin dia berdoa, kan udah dijelaskan. Tadi kan layar Ben minta terjemahannya ya. Tunggu. Biarkan umat Islam menunjukkan datanya. Ya silakan. Kalau Fandi jangan, ya nggak usah harap data lah kalau Fandi. Nggak punya data, nggak bisa baca, percuma. Ini toh ayatnya, bener ya ayatnya? Mana itu? Al-Ahzab 56. Coba ini kita kan, baca ayatnya di mana? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Nggak usah lo suruh Fandi baca. Nah ini kalau kita lihat secara gramatikal. Ya, itu kan kalimatnya yasaluna. Layarmu kok hitam kali? Ya, yasaluna. Oh iyalah. Coba lihat dulu itu di menyampaikan mohon rahmat. Iya kan katanya. Kalimatnya ya. Rahmat. Nah, jadi ini saya coba nih. Nah, dalam bahasa Arab ya, ini tadi huruf Arabnya mereka berdoa. Iya. Iya, selesai. Oke, jadi itu Pak Amar sama Bro Pandi, kita hanya ingin bertanya datanya, tapi kalian jelaskan gini, kami jadi bingung. Mengapa? Saya bingung ya. Kenapa aku bingung Pak Amar dan Pak Pandi? Karena setahu saya, Quran ini kan wahyu yang sempurna. Tentu kata-kata Allah sempurna. Bahkan di mana Pak Dom itu yang mengatakan bahwa wahyu ini lengkap, jelas. Di mana Pak Dom?
Hud 1. Hud 1. Hud. Coba share dulu, Pak. Oke, aku aja. Sebentar. Ini kalian saja yang saya akal. dulu, kau diam dulu, Bandi. Mulut kau belajar untuk direm. Jangan mulut pantang ayat terus kau dibilang. Di Hud 1, Pak ya. Hud itu surat berapa? Ya. Pak Amar aja yang baca. Apa maksudnya itu? Yang mana? Kan nggak bisa baca. Ikut Oke, sini. ini lihat ya. Yang mana? Coba Pak baca ini, Pak. Ini. Pasal 1 ini, Hud 1 ini. Ini menjadi ikut ini dalilnya si Lairudi. Kau baca dulu, kau baca. Hotel kan gitu. Kau baca dulu, bukan sekarang gini, kalian enak kali loh. Alif lam ra kitabun ukimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakim. Nah, kenapa itu loh Fandi kalau baca ya. Kenapa? Lihat ya, kitab disusun dengan rapi ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan terperinci dari sisi maha bijaksana, maha mengetahui. Artinya ayat Quran ini kan sudah sangat jelas. Iya, jelas. Menurut saya karena sudah sangat jelas, penjelasan ini ada Al-Quran ini nggak perlu lagi dijelaskan oleh manusia, tinggal baca artinya udah terima aja. Oh, enggak begitu. Itu ayat 75 Al-Qiyamah surat 75 ayat 18 19. Coba surat 75 itu, ayat 75 ayat 18 19. Terutama bagian 19 itu. Nah, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutlah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Jadi artinya memang tinggal dibaca saja Quran ini berdasarkan ayat-ayat ini menurut pemahaman saya terhadap kitab Anda ini. Karena saya sangat kagum dengan kitab Anda ini, dikatakan rinci dan sempurna. Coba tunjukkan lagi tuh pakai kecil tadi tentang yasaluna itu artinya apa? Kamusnya coba tunjukkan supaya kawan-kawan bisa mengerti. Nanti kalian tanggapi lah. Ayo ditunjukkan dong. Bentar ya, saya copot share screen saya. Nah, coba ditunjukkan sekali lagi tadi, bagus sekali tuh, tupai. Oke, di situ tulisannya apa itu? Yasaluna kan. Menyampaikan mohon rahmat. Kalau di kamusnya tadi, Arab Indonesia apa tadi? Apa bro? Oke. Mereka berdoa. Nah, itu dia. Ya, kami hanya bertanya saja. Itu, mereka berdoa. Allah di sini pun kok mereka ya? Mereka itu kan banyak. Jadi begini, kalau persoalannya teman-teman memahami bahwa pengertian sholawat itu hanya menurut versi yang diinginkan. Dan tadi ada berapa pengertian tadi? Yusalluna itu artinya yang itu tadi yang yusalluna tadi kan diartikan apa tuh tunjukkan sambil Pak Amar ini bicara. Sebenarnya itu bukan kami yang inginkan, adanya ya di itu. Nah, itu aja sendiri. Kami cuma membawa ini gimana gitu. Memahami Al-Quran. Jadi kalau bilang kami inginkan ya enggak lah. Memahami Al-Quran tidak bisa secara bahasa seperti itu. Yang paham Al-Quran itu kan Nabi, Rasulullah. Makanya harus melalui hadis-hadis. Bukan asal baca terjemahan. Beda terjemahan dan pemaknaan. Berarti kami salah bertanya dengan Bapak ya? Harusnya tidak salah, kita kan sharing. Iya. Kita kan sharing, tidak salah. Hanya saja satu kata itu dia bisa mengandung beberapa pengertian. Contohnya sholawat. Kan pengertian sholawat itu kan
Bisa berdoa, bisa memuji, bisa pernyataan salut, kekaguman, kan seperti itu. Itu kita bisa lihat di mana itu dengan berbagai macam itu yang Bapak tanya aja ke guru-guru bahasa Arab yang ahli. Ditanyakan ke guru-guru bahasa Arab yang ahlinya. Sholawat tadi apa Pak? Kata Bapak tadi? Memberkati. Arabnya memberkati apa Pak? Halo. Jadi Al-Quran itu turunnya angsur-angsur. Berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu bukan turunnya seperti enggak seperti Alkitab yang berurutan seperti itu yang kalian yakini itu. Sholawat itu artinya tadi apa Jalan Pak? cerita. Arti ya itu. Apa aja? Artinya apa aja Pak sholawat itu tadi? Siapa? Sampean. Ada Batu Karang ini yang resen, silakan Batu Karang. Sholawat, pengertian sholawat itu kan bisa memberkati kan ya rabak. Banyak luas pengertiannya. Olehnya itu kalau mau bahas masalah bahasa, ya kalau kami sih nggak ahli bahasa. Coba tanya langsung pada ahli bahasa Arab. Kamus Arab Indonesia yang sudah diciptakan oleh akademisi namanya. Pak Dom, ribut Pak Dom. Oh ya, sorry. Enggak, aku pengen tahu aja, udah dijawab tapi kan, udah jawab si Anji. Kalau beda tadi, kalau memberkati apa tadi Pak? Apa batu baik kecil? Mana tadi ya? Memberkati itu yubarak. Yubarak. Nah, bless. Jadi artinya Pak gini, makanya ya kami juga masih bertanya sih. Saya masih mencari lebarannya bahasa Arab, kamus bahasa Arab Indonesia yang sudah dibakukan oleh Departemen Agama supaya itu menjadi acuan kita dalam memahami. Saya sih belum pernah kuliah sih kamus bahasa Arab seperti kamus Inggris Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia. Harusnya ada supaya kita tidak asal berbicara ya. Menurut saya begitu. Menurut Tupai Kecil. Iya. Jadi Bapak kamus bahasa Arab itu kalau hanya untuk mencari tahu pembahasan yang di luar dari Al-Quran sih sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau masalah ayat-ayat Al-Quran terus dilihat secara kamus begitu, salah besar itu. Ya paling tidak. Paling bagus, bacalah tafsirnya. Coba lihat tafsir. Tafsir pun Pak beda-beda juga. Ada. Ini saya share aja ya, tafsirnya. Iya, beda-beda. Karena memang pemaknaan luas. Walaupun beda bukan berarti salah. Maknanya luas. Satu ayat itu luas. Tidak seperti yang kita pikirkan kalau satu ayat itu hanya untuk Bapak satu biasa persoalan. pakai tafsir yang apa, Pak? Coba lihat saja Ibnu Katsir atau apa. Lihat dulu paling panjang ini Ibnu Katsir. Ya itu. Memang ayat sepotong penjelasannya memang panjang. Makanya satu ini sih yang panjang. Kamus enggak nyambung. Salah besar kalau cuman mau lihat pengertiannya lewat kamus. Ya sudah, kita sekarang bicara. Ada Batu Karang yang resen ini. Assalamualaikum. Tadi saya sudah katakan kepada Bang Ridwan, Bang Oten gitu. Ya balik-balik di situ aja yang maunya. Batu Karang. Ayo silakan Batu Karang. Apa mau disampaikan? Resen dari tadi. Iya Pak. Saya mau nanya ke yang Muslim ya. Iya silakan. Mengenai hadis Sahih Muslim nomor 2635, 2634 juga sama itu ya. Mengenai persusuan Pak. Ya. Aduh, jangan ke situ dulu bro. Fokus ke ini dulu. Sholawat. Inline dulu dengan topiknya. Ini belum selesai. Selesaikan dulu. Belum selesai. Itu saya kira sudah selesai Bang. Kita sudah jelaskan itu. Jadi begini, mengenai sholawat yang kita pahami bahwa sholawat Allah itu memuji tentang akhlak Nabi.
dipuji, diagungkan di hadapan malaikat. Bahwa dia membanggakan para nabi, makhluk ciptaannya yang paling mulia, begitu. Diagungkan di depan malaikat. Kemudian para malaikat juga bersalawat. Bersalawat dengan memuji para nabi. Lalu kita umatnya manusia itu diperintahkan bersalawat juga. Kapan peristiwa itu pernah terjadi, Pak? Peristiwa itu terjadi, itu tidak ada pemberitahuan kapan. Oh, berarti artinya apa yang Bapak sampaikan ini sesungguhnya Bapak sampaikan sesuatu Bapak yang tidak tahu gitu. Bukan tidak tahu, Jadi, karena kapan dia Allah memuji para malaikat? Apakah berkesinambungan dalam putaran waktu, seiring putaran waktu? Bisa saja kita kan tidak bisa menjawab apa yang belum ada beritanya. Karena kita tidak mau asumsi. Maksud aku pertanyaan saya, Baginda Muhammad itu dipuji oleh Allah itu di surga atau di bumi, Pak? Bagaimana? Ulangi. Bagindanya Bapak itu dipuji oleh Allah itu di selawat itu di surga atau di bumi? Nabi Muhammad di surga atau di bumi? Iya, dipujinya itu di surga atau di bumi posisinya? Siapa? Allahnya atau Nabi Muhammadnya? Ya, Nabi Muhammadnya, Pak. Ya masih di bumi, bahkan belum lahir. Terus para malaikatnya itu gimana, Pak? Datang ke bumi ini? Maksudnya? Pertanyaan apa nih? Kan baginda Nabi kan dipuji oleh Allah di depan para malaikat, tapi di bumi. Iya. Kapan Pak peristiwa malaikat itu datang? Oh, bukan begitu cerita, Bapak. Jadi ketika Nabi Muhammad ada di bumi, Allah berada pada kekuasaannya, malaikat berada pada tempat-tempatnya, ya itulah mereka bersalawat, Allah menyampaikan pada para malaikat. Bukan berarti Allah dan malaikat turun ke bumi kemudian memuji, enggak seperti itu. Karena aku pikir gini kan, karena yang aku pikir kalau Allah memuji Nabi Muhammad atau di depan malaikat dan itu posisinya di bumi, kira-kira ada nggak saksinya ya? Atau siapa? Masa cuma sendiri dipuji? Karena kan kalau boleh share screen dulu lah. Jadi begini. Ya, baca dari jenis apa yang saudara minta, manusia atau apa? Saksi dari apa yang diminta? Jadi enggak, tentang salawat itu berarti Allah memberkati Muhammad. Iya. Oke. Di sini, Pak, apa bedanya dengan ini, Pak? Apa? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Apa bedanya? Kenapa tidak ada kata salawat di situ? Yang ada adanya mubarak. Iya, kan pengertiannya kata yang dipakai itu Yeseluna. Karena kan sudah dijelaskan tadi bahwa pengertian salawat itu kan luas. Bisa dia memberkati, bisa dia memuji, bisa dia mengagungkan, bisa dia membanggakan, kan begitu. Berarti kendala kita Pak Amar, makanya saya bilang tadi. Enggak, di ayat ini jelas-jelas Allah sendiri ya berkata itu salawat itu berdasarkan definisi dari mana tuh Pak? Yang Bapak bilang tadi. Iya, definisi dari ahli-ahli tafsir Quran. Ada Bapak datanya Pak, bahwa salawat itu yang Bapak bilang tadi. Ya udah lihat saja Al-Jalalain. Nah, karena yang saya tahu salawat itu kan doa. Ibnu Katsir. Bisa bermakna doa. Kalau sholawatnya manusia, maknanya kan doa. Ya. Kan begitu. Doa. Tapi sholawatnya Allah mungkin bukan doa lagi. Kalau doa Allah bukan yang pasti lah Pak, karena Quran itu kan kitab yang paling ya, ini kan logika. Saya menyampaikan logika. Berarti logika Bapak itu
kalau Allah kan tidak mungkin berdoa. Iya, ini kitab suci itu harus berlogika. Makanya memahami Al-Quran itu harus berakal. Kalau tidak berakal, tidak mungkin bisa paham Al-Quran. Jadi gini Karena Pak, Al-Quran itu logis. Jadi gini Pak, jadi kalau sholawat itu dipakai oleh Allah SWT, berarti Allah SWT itu apa tuh? Ngapain tuh ketika dia katakan sholawat? Ya, jadi makna dari Allah bersolawat kan sudah saya katakan tadi bahwa Allah memuji hamba-hambanya. Para nabi itu di hadapan malaikat. Karena pada waktu penciptaan Adam, para malaikat sempat bertanya, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di bumi? Lalu Allah mengatakan, aku yang mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kan begitu. Jadi maksud Allah lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, ketika setelah penciptaan, bahwa tidak semua manusia yang berbuat kerusakan di bumi, para nabi itu akhlaknya terpuji, di situ Allah membanggakan para nabi itu di hadapan malaikat. Itu sholawatnya Allah. Ini Begitu. tadi tafsir Ibnu Katsir yang Bapak bilang yang dipakai acuan oleh Pak siapa tadi? Nah, di Ibnu Katsir ini ada hadisnya juga dari Imam Bukhari. Nah, di sini kan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengenai salam untukmu kami maklumi, tetapi bagaimana cara mengucapkan salawat untukmu? Terus Nabi SAW menjawab, katakanlah ya Allah, limpahkannya salawat buat Muhammad, hamba Rasulmu, sebagaimana telah engkau limpahkan salawat buat keluarga Ibrahim, dan limpahkanlah berkah untuk Muhammad, ya, dan seterusnya, ya, sama bunyinya berkah nanti seperti Ibrahim. Terus dari Imam Muslim juga begitu, ini juga gitu. Ada pertanyaan juga, mulai dari sini, ya, dari sini. Dari sini, ya. Oke. Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat buatmu. Bagaimana caranya mengucapkan salawat buatmu? Jadi jawab sama juga. Setelah ini dijawab, diam sehingga menyesal dengan mengapa dia bertanya demikian kepadanya. Tidaklah kemudian Rasul menjawab ini, ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Muhammad dan untuk keluarganya. Gitu juga, sama kayak tadi gitu bunyinya. Bersalawat kepada baginda dan keluarganya. Apa tujuannya gitu, Pak? Kenapa Allah itu bersalawat juga ke keluarganya, keluarga baginda? Apa yang dipuji oleh SWT terhadap keluarganya, baginda, Pak? Di ayat itu. Bagaimana? Kan di ayat tadi yang dibacakan tadi kan bahwa Allah SWT bersalawat kepada baginda dan keluarganya. Itu di ayat itu tidak ada menyebut keluarganya. Ada ya? Kepada keluarganya juga itu bunyi-bunyi. Ini bunyinya begini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu yang dimaksud Pak Bagus itu Allah, itu yang ini loh. Yang Allah dan para malaikatnya itu berselawat atas nabi, pada nabi. Terus dari hadis Imam Muslim itu yang Pak Bagus pertanyakan gitu. Nah, kemudian isi sholawat di situ memang menyebutkan keluarga Nabi. Nah, tujuannya apa gitu? Allah bersalawat kepada keluarga Nabi, baginda. Wa ala alihi itu artinya keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Apa yang dipuji oleh Allah SWT pada keluarganya, baginda? Ya, Allah tidak memujinya di situ. Itu untuk kita manusia. Kan dalam hadis itu ditanya bagaimana cara kami bersalawat kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, ucapkanlah ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Ya Allah, limpahkan rahmat berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu sholawat yang diajarkan untuk kita amalkan manusia, umat.
bukan Oh, salawat yang ini ya? Allah. Bunyinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa ini ya? Ya. Ini dari itu sih, Ibnu Katsir sendiri sih. Ibnu Katsir apa ini ya? Jalalain sih yang tulis itu. Limpahkanlah sholawat dan salammu. Sholawat dan berarti ini yang mana lagi? Limpahkanlah salawat dan salammu. Berarti ucapan ini meminta kepada Allah untuk melimpahkan salawat dan salam Ya. kepada baginda. Nah, itu yang ini yang menjadi pertanyaan. Ini apa ini? Yang mana? Yang mana gitu? Itu. Jadi begini, ketika kami menyampaikan permintaan kepada Allah, ya Allah limpahkan keberkahan, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Apa yang janggal di situ? Gimana, Pak? Kira-kira yang janggal di situ apanya? Yang janggalnya itu gini. Di sini kan dari apa ini tadi Al-Jalalain ini mengatakan, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu. Nah, itu yang ini yang janggalnya nih, salawat yang mana gitu. Itu. Kan ini sudah isi salawat gitu. Ya, yang ngomong tadi ini apa itu? Yang ngomong tadi, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam itu siapa tuh? Ini yang itu yang umat Islam ucapkan gitu. Ini Nabi Muhammad yang berkata. Sedangkan ini bersolawat. Iya, jadi ini yang harus diucapkan kan gitu toh oleh seluruh umat Islam gitu kan. Ini isi solawat gitu. Nah, dalam isi solawat meminta kepada Allah untuk limpahkan solawat dan salam gitu. Ya, jadi bagaimana? Jadi begini Bang. Jadi kan kita di situ ada tertulis limpahkanlah solawatmu, kan begitu. Itu yang dipertanyakan. Jadi solawat dan salammu. Ya, solawat dan salam yang bagaimana? Itu mungkin yang dipertanyakan. Iya. Solawat dan salam. Aku mau kasih pertanyaan satu sama Pak Amar ya. Satu domba. Tupai dulu si Tupai. Satu dong. Selesaikan dulu banyak di sini. Oke, lanjut. Ya, lanjut Pak. Sudah. Lanjut ya. Salawat dan salam yang lanjut ya. Jadi itu seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa versi solawat Allah itu kan berbeda dengan solawatnya malaikat, berbeda dengan solawatnya kita manusia. Jadi ketika kita meminta kepada Allah untuk bahwa agar Allah menyampaikan solawatnya itu, ya itu nanti solawat versi Allah, bukan versi kita lagi. Itu bisa tahu berbedanya dari mana? Ya, karena entitas kita berbeda. Entitas kita berbeda. Berbeda dari pemanaan isi solawat, kemudian siapa yang mengucapkan solawat itu. Ketika Allah yang mengucapkan solawat, maka tidak mungkin Allah meminta. Tetapi Allah itu memberi. Seperti itu. Kalau yang meminta itu makhluk. Kita manusia, malaikat itu meminta. Isinya meminta. Tapi kalau sholawatnya Allah bukan meminta, tapi memberi. Bisa saya dapatkan penjelasan dari literatur mana gitu, penjelasan yang seperti itu? Jadi begini, literatur yang saya sampaikan ini secara logika sehat. Allah itu yang maha tinggi, tidak ada lagi di atas Allah. Maka tidak mungkin yang maha tinggi yang tidak ada lagi di atas dia meminta kepada sesuatu. Itu kan bodoh. Berarti itu namanya. bisa diartikan itu termasuk dalam tafsiran juga kan? Ya bisa. Ditafsir bisa ya. Diartikan dalam tafsiran.